Hari ini fenomena politik makin seru. Orang-orang atau para pendukung Pak Prabowo ini sedang tepuk tangan karena mereka merasa telunjuk Jokowi itu mengarah kepada Pak Prabowo ketimbang kepada Ganjar. Kenapa? Fenomenanya ya kemarin itu ketika habis pertemuan antara Prabowo dengan Gibran, mereka makan malam, lalu ada kumpulan relawan Jokowi dan Gibran. Ini relawan di 2014-2019 mereka bergerak untuk kemenangan Pak Jokowi, serta pada Pilkada Solo kemarin mereka juga bergerak untuk kemenangan Gibran. Dan relawan-relawan ini menyatakan dukungan mendukung Prabowo sebagai presiden. Lalu kemudian orang berspekulasi mengatakan bahwa inilah bentuk nyata dukungan dari Gibran dan tentu saja dari Jokowi kepada Prabowo. Apalagi hasil musrah relawan-relawan Jokowi nggak diumumkan dan isunya Pak Prabowo menempati posisi tertinggi pilihan musrah-musrah yang dilakukan di berbagai daerah. Wah, spekulasi kemudian berkembang sampai hari ini Gibran diajak ngobrol sama Sekjen PDIP. Wajar sih, karena kan kalaupun gimana Gibran adalah kader PDIP. Dia sudah mendaftar sebagai anggota PDIP, diusung oleh PDIP sebagai wali kota Solo. Dan kalau seandainya PDIP sudah mengeluarkan keputusan untuk mengusung Ganjar Pranowo, maka langkah-langkah ini pasti bertentangan atau dianggap perlu klarifikasi oleh partai PDIP. Ini agak seru. Kenapa agak seru? Karena semua orang yakinlah bahwa pilihan Pak Jokowi atau katakanlah dukungan Pak Jokowi itu kepada Ganjar. Yang pertama kan sama-sama satu partai. Mereka lahir dari PDIP, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Yang kedua, kedekatan emosional Jokowi dengan Ganjar orang sudah tahu sehingga akan mudah menerka, akan mudah mengira bahwa dalam kontestasi Pilpres hari ini tentu saja kecenderungannya lebih kepada Ganjar ketimbang kepada capres-capres yang lain. Yang ketiga, ya Ganjar sama-sama dari Jawa Tengah. Dia gubernur Jawa Tengah, Pak Jokowi pernah jadi kepala daerah di Solo, Jawa Tengah. Gibran sekarang menjadi kepala daerah di Solo. Dan waktu kampanye 2014 dan 2019, peran Ganjar juga nggak sedikit untuk memenangkan Jokowi. Karena itu orang jadi kaget ada fenomena apa yang terjadi seperti ini. Emang sih Pak Prabowo dalam pencapresan kali ini stylenya berbeda banget dengan Prabowo 2014 di 2019. Stylenya itu sudah lebih Jokowi dari Jokowi. Lebih kalem, silaturahmi ke banyak tempat atau ke banyak tokoh. Seolah-olah dia ingin menarik semua pendukung Jokowi bersimpati kepada Prabowo hari ini. Bukan cuma itu, kabarnya untuk menarik dukungan itu dimanfaatkanlah atau didorong-doronglah hubungan emosional dengan Gibran. Ingat nggak waktu Lebaran kemarin ketika malam takbiran Ganjar baru saja dideklarasikan oleh PDI Perjuangan sebagai capres. Besoknya Prabowo langsung datangi Jokowi ke Solo. Kita nggak tahu apa yang dibicarakannya. Tetapi memang kita nggak bisa berharap presiden atau Jokowi sebagai presiden itu terang-terangan menunjuk dukung si A, dukung si B. Kenapa? Ya posisinya itu loh. Posisinya sebagai presiden Indonesia yang dituntut secara institusional harus netral. Karena kalau presiden melakukan dukungan ini, dukungan itu secara terbuka kan akan diterjemahkan sebagai ketidaknetralan aparat negara.
Karena presiden itu kan pimpinan puncak. Karena posisinya harus netral itu, maka tarik-menarik persepsi ini terjadi. Yang mengkhawatirkan sebetulnya bukan cuma tarik-menarik persepsi, tetapi dorongan atau tawaran Gerindra yang kabarnya seringkali ditawarkan kepada Gibran. Yang pertama, ini kabar yang sangat heboh. Katanya Gibran ditawarin loh sebagai wakil ketua Partai Gerindra untuk memastikan bahwa dukungan Pak Jokowi kali ini kepada Pak Prabowo. Itu yang pertama. Saya nggak tahu isu ini bisa dikonfirmasi kebenarannya karena memang beredar di masyarakat. Yang kedua, nah ini yang paling menarik. Hari ini itu ada beberapa kepala daerah dari Sumatera Barat maupun kepala daerah dari Jawa Barat, dan keduanya ini adalah kader Gerindra yang sedang melakukan uji materi terhadap undang-undang yang membatasi usia calon presiden dan calon wakil presiden. Aturan atau undang-undang yang berlaku sekarang mengatakan calon presiden dan calon wakil presiden itu minimal usianya 40 tahun. Warga negara Indonesia yang usianya minimal 40 tahun. Nah, mereka mengajukan uji materi, bukan cuma mereka, ada juga dari Partai Garuda, dan kita tahu kedekatan Partai Garuda dengan Gerindra, juga dari PSI mengajukan uji materi ini. Mereka berharap undang-undang ini diubah agar 40 tahun itu diubah menjadi 35 tahun atau 30 tahun, saya nggak tahu. Tetapi yang pasti per hari ini, usia Gibran itu belum sampai 40. Mungkin pada 2024 nanti usianya baru 36, 37. Jadi orang mengira langkah ini itu untuk mendorong-dorong Gibran sebagai cawapresnya Pak Prabowo. Apakah ini menjadi hal yang bisa dikatakan positif bagi Pak Jokowi? Saya rasa ya, ini adalah usaha yang kesekian kalinya untuk ngejorokin Jokowi dalam sebuah jebakan politik. Yang pertama kita tahu kan isu 3 periode. Tentu saja undang-undang kita juga membatasi atau konstitusi kita membatasi presiden hanya untuk 2 periode. Kita ingat tuh ada isu Jokowi 3 periode dulu. Artinya kalau mau sampai ke situ harus ada amandemen perubahan konstitusi kita. Masa sih Pak Jokowi segitu kepinginnya melanjutkan terus kekuasaannya sehingga harus mengubah konstitusi kita? Kata Pak Jokowi, isu itu sama saja menampar saya. Bukan malah mendorong-dorong saya tetapi menampar muka saya. Artinya apa? Artinya isu-isu seperti itu atau usaha-usaha seperti itu sepertinya bukan malah membuat Pak Jokowi happy, tapi ini menjadi jebakan Batman bagi Pak Jokowi karena nanti dia akan dianggap orang yang sangat haus kekuasaan. Setelah isu 3 periode ada isu perpanjangan masa jabatan presiden. Ini juga ada dalam konstitusi kita dan kalau itu mau dilakukan ya harus ada pengubahan konstitusi. Alasannya kan kemarin COVID, jadi pemerintah nggak bisa membangun dengan baik. Kondisinya memang memaksa karena ada COVID. Ya tapi kan juga negara-negara lain COVID pemilu jalan terus gitu loh. Ini juga dianggap bisa menjebak Pak Jokowi untuk dipersepsikan haus kekuasaan. Nah yang ketiga isu yang sekarang ini, dorongan Gibran untuk menjadi wakil presiden. Dan karena usulannya atau gugatannya ke MK dilakukan oleh Partai Gerindra, jadi kita bisa membaca tuh skenario besarnya. Apakah Gibran akan ditarik menjadi wakil presidennya Prabowo? Agak seru sih. Tentu saja ini juga beresiko dong buat Presiden Jokowi hari ini. Dia akan dikenang meninggalkan legasi yang buruk. Kenapa legasi buruk? Ya untuk mendorong anaknya harus ngubah undang-undang misalnya. Publik akan mengenang, akan mendapatkan kenangan buruk. Syukur kalau menang.
Coba kalau Pak Prabowo kalah, kan malah rugi 2 kali untuk nama baik seorang Jokowi. Ini adalah jebakan Batman ketiga yang kali ini didorong oleh kader-kader Partai Gerindra. Tapi apakah benar ke sana? Tentu saja ini masih spekulatif. Dan saya sih amat yakin Pak Jokowi, Gibran pasti punya pikiran yang jernih, pasti punya ketajaman intuisi bahwa ini bukan usaha untuk menaikkan mereka. Ini usaha sekedar untuk menarik mereka demi kemenangan Prabowo. Kalau memang ini benar. Tapi saya nggak yakin itu disetujui oleh Gibran, itu disetujui oleh Jokowi. Karena apa? Karena itu tadi, 3 periode saja dianggap menampar wajah Pak Jokowi. Untuk perpanjangan masa jabatan presiden dianggap menampar wajah Pak Jokowi. Apalagi ini. Kan akhirnya orang nanti akan membanding-bandingkan. Ketika misalnya Pak SBY memaksakan AHY jadi cawapres, kita sendiri lah masih bocil gitu kan. Ketika dulu Pak Harto memaksakan Mbak Tutut jadi menteri anaknya, kita mengatakan loh kok begini sih, kekuasaan kok sangat berpengaruh pada dinasti politik gitu loh. Nah di akhir-akhir masa jabatannya, jebakan yang sama juga ingin disodorkan kepada Jokowi agar dia kejebak. Bukan buat Gibran, bukan buat Jokowi. Cuma untuk mengambil suara pendukungnya, tapi ujung-ujungnya menjadi jebakan Batman. Gue sih yakin orang-orang yang seperti Gibran, yang memahami posisinya, orang-orang seperti Pak Jokowi yang memahami suasana kebatinan pendukungnya, itu gak sembarangan ngambil langkah. Mereka akan mempertimbangkan pelan-pelan, mempertimbangkan secara jernih setiap langkah politik. Kalau misalnya Gibran kemarin ngumpulin relawan-relawannya dan kemudian sebagian relawannya itu menyatakan dukungan kepada Pak Prabowo, sebetulnya gue lihat sih wajar. Pertama, waktu Gibran jadi wali kota, kan dia bukan cuma diusung oleh PDIP, dia juga diusung oleh Partai Gerindra. Jadi pada saat itu mungkin relawan-relawan Gibran juga terdiri dari kader-kader atau simpatisan Partai Gerindra. Nah ketika sekarang Pak Prabowo mau maju, yang simpatisan Partai Gerindra ini wajar banget dong kalau menyatakan dukungan kepada Pak Prabowo. Bahwa mereka dulu relawan Gibran dan sekarang menyatakan dukungan sama Pak Prabowo, ini bisa kita maklumi. Uang mereka memang menjadi simpatisan partai pendukung Gibran yang dari Gerindra. Yang nggak bisa kita maklumi justru kalau relawan Gibran yang dari Gerindra ini mendukung kandidat lain. Nah itu yang nggak kita maklumi. Tapi ya namanya juga politik ya. Isunya akan dibungkus kemana-mana kayak kue pisang. Seru, manis, legit, tetapi mungkin di dalamnya ada jebakan Batman. Saya Kukun tadi, terima kasih.